Oke, jadi beberapa tahun yang lalu, enggak sih, mungkin 2 tahun yang lalu, saya ini pernah beli tas original brand Jepang, namanya Porter. Dan ini waktu itu karena lagi hype pada masanya, sekarang juga masih hype sih. Waktu itu saya beli ini harganya 2,6 juta, padahal pre-love loh, second. Dari Yoshida and Company, Porter, Tokyo, Jepang. Harganya 2,6, udah gitu saya lihat linknya dan beli. Terus worth it nggak sih beli tas ini harga 2,6? Kalau sekarang kayaknya secondnya ada yang 1,4, ada yang 1,8. Sempet lihat juga yang di atas 2, kayaknya gimana warna, dan yang warna hitam itu yang paling laku lah, paling banyak dicari. Terus gimana juga kondisi, karena kebanyakan barangnya pasti barang second. Jadi harganya ditentukan dari kualitas si barang second tersebut gitu. Nah sekarang kita akan lihat apa aja yang pasti tas ini, padahal tas lempang tapi muat banyak banget, sampai botol minum, payung, jaket, dan kadang kaos ganti itu bisa saya masukin semua ke sini. Warnanya hitam, ada titik-titik putih. Ini yang saya dapat waktu itu, nyari yang hitam polos udah nggak ada. Dan banyak banget kompartemen-kompartemen atau tempat-tempat dari resleting atau cuman yang pakai velcro, itu banyak banget. Jadi kalau udah pakai ini tuh nggak perlu banyak lagi bawa dompet atau pouch kecil, karena semuanya tuh bisa kita masukin ke dalam sini dan semuanya tertata dengan rapi. Kita lihat dulu dari tempat yang paling utamanya ya. Nah ini satu sleting aja ke satu arah, cuman ke kiri doang. Dalamnya kayak gini, ada nuansa orange-nya juga di dalam dan cukup luas banget. Luas banget, ini termasuk yang luas banget. Nanti kita coba masukin beberapa barang. Di dalamnya kita balik dulu ya. Oke, ini dia dalamnya. Ini dalam dari tas Porter seharga 2,6 juta. Nah ini bagian depannya, di bagian belakang masih ada satu track lagi. Di bagian belakang masih ada satu buat penyimpanan lagi, dan ada resletingnya. Jadi biasanya kalau nyimpan uang atau dompet atau benda-benda yang yang berharga, biasanya saya simpannya di area sini karena kerasa lebih aman. Itu dalamnya itu aja sebenarnya. Untuk area dalamnya, tempat penyimpanannya hanya ada satu yang besar itu, dan ada satu selipan resleting seperti itu, dan itu udah cukup banget. Terus gimana kalau kita bawa benda-benda kecil? Yang tadi kan akan berantakan di sini. Nah ini yang saya tadi bilang nggak perlu bawa dompet-dompet kecil lagi atau apa, karena kita lihat bagian depan ya. Di bagian depan ini ada 2 tempat penyimpanan. Sebelah sini ada logo Porter ya. Kayak ada 2 tempat penyimpanan yang dua-duanya menurut saya unik, menyenangkan. Kita coba dari yang kiri dulu. Yang kiri ini, nah ini dia ketutup gini. Tapi kalau kita buka, itu ada kancing dan ada velcro-nya. Oke, nah ada kancing dan ada velcro-nya, dan cukup luas juga dalamnya untuk nyimpen power bank atau kabel-kabel seperti itu. Oke, nah ini enaknya tuh, jadi nyimpan di depan pun aman karena udah ada velcro, terus ada kancingnya. Udah gitu kita bisa tutup lagi pakai, nah jadi nggak langsung kelihatan velcro-nya gitu. Terus yang sebelah kanan, nah ini lucu juga nih, dia ada 2 lapis. Yang pertama lapis paling depan, ini bisa dibuka sampai agak full gini. Sisi atas dan sisi sampingnya itu velcro, bisa dibuka. Biasanya saya nyimpan di sini yang cepet-cepet kayak kunci mobil atau apa, biasanya saya simpan sini. Dan gak cuman itu, di area belakangnya itu ada lagi, sama kayak tadi, ada velcro tapi ini nggak ada kancingnya. Tuh, jadi di belakangnya ini, depannya yang tadi. Nggak cuma di bagian depan aja, kita yang sebelah sini dulu nih. Nah, sebelah sini juga masih ada tempat penyimpanan. Ini tuh velcro tipis. Nah, ini biasanya saya nyimpan kartu di sini. Tuh, jadi di area selempangan sini sebelah kanannya itu ada tempat juga. Dia full velcro dari ujung ke ujung, jadi cukup aman. Bendanya nggak akan terjatuh dari sisi-sisi pinggir ininya. Nah ini enak banget nih, ada area ini dan maksudnya nggak digabung di area dalam. Jadi kita nggak perlu buka area besarnya, udah gitu banyak tempat-tempat lagi. Mereka nyimpan semuanya
di luar. Terus nggak jauh dari area sini, itu ada lagi nih. Ini dari resleting kecil, bentuknya vertikal ke bawah. Nah ini juga seru nih. Ini saya biasa nyimpan apa namanya Galaxy Buds atau AirPod atau kabel-kabel yang pendek bisa saya simpan sini. Ini nggak terlalu besar, areanya nggak terlalu besar, tapi fungsional aja. Dan saya sukanya kenapa? Karena itu tadi semuanya tuh kalau mau buka yang ini, mau buka yang ini, itu nggak perlu ngebuka tas besarnya. Jadi memang udah disiapin di luar semuanya. Di area kiri pun ada. Seru banget sih. Area kiri juga ada 2 tempat penyimpanan. Yang pertama posisinya sama yang ini. Posisinya sama yang sebelah sini. Cuman dia bentukannya nggak velcro. Yang ini bentukannya resleting pendek. Nah ini biasanya saya koin-koin benda-benda kecil biasanya saya masukin ke sini. Dalamnya ada masih nuansa orange-nya. Nah kemudian nggak cuma satu, ada 2, satu lagi, tapi yang satu lagi ini lebih ke net seperti ini. Bisa dibuka ininya, terus kita bisa bisa nyimpan botol minum biasanya saya, walaupun jarang. Nah ini dia net kayak gini. Net ada talinya. Tuh talinya bisa di-strekin ke sini juga. Jadi semuanya aman. Mereka menyadari kalau mereka bisa masukin banyak barang ke tas ini gitu. Jadi mereka bikin ukuran talinya tuh cukup lebar supaya nggak sakit di area pundak. Ininya pun besar juga. Kunciannya cukup besar juga. Dan itulah semua tempat penyimpanan di tas Porter harga 2,6 juta. Sekarang kita akan cobain masukin beberapa benda ke dalam tas ini. Tapi saya harus ambil dulu barang-barangnya. Sebentar ya. Oke, masih balik lagi. Tadi saya udah coba nyari beberapa barang buat kita bisa nyobain masukin ke tas Porter ini. Yang saya bilang di awal tasnya cukup besar. Oke, pertama kita akan masukin ada botol aqua. Masukin sini. Ada body spray, kita masukin juga ke dalam. Ini saya masukinnya agak berantakan ya. Yang penting bisa kelihatan bahwa semuanya masuk. Ada buku tulis. Terus kita masukin sini. Ini kalau mau nyimpan tab atau iPad mini, iPad yang biasa juga kayaknya bisa masuk. Udah gitu kita masukin ada masker. Ini ada mini dompet kecil isi barang-barang. Ini sebenarnya bisa masukin di area depan, area samping, tapi saya coba masukin semuanya ke area tengah. Ada power bank, masukin juga di sini. Ada Ricola, masukin sini. Ada tempat kartu, isinya kartu-kartu, saya masukin sini juga. Hand sanitizer masuk juga sini. Masker cadangan masuk juga sini. Kunci mobil, handphone 1, handphone 2. Udah masuk semua dan masih ada celah kosong. Tadi saya bilang bisa masukin jaket, kita masukin jaket juga. Ini aja berantakan loh, kalau disimpannya lebih rapih pasti akan lebih compact lagi penyimpanannya. Karena saya bisa manfaatin area samping-sampingnya, tapi ini kita review cepat aja. Oke, setelah tadi semuanya masuk, benda-benda tersebut, kita mau masukin jaket. Saya lipat sembarang dulu ya. Saya lagi buru-buru kan. Jaket masuk nggak? Masuk. Udah, jaket masuk semua di sini. Terus kita sletingin. Ini jaketnya. Oke. Benda tadi masuk semua ke dalam tas Porter ini dan maksudnya nggak kerasa, kalau berat pasti sedikit berat, tapi nggak kerasa penuh tasnya. Karena area depan belum dipakai, area samping belum dipakai, samping kanan belum dipakai. Ini pun di dalamnya berantakan nyimpennya dan masih ada celah, tuh masih banyak ruang. Itulah review singkat tentang tas ini, tas Porter. Yoshida & Company Porter Tokyo, Japan. Tas yang menurut saya keren banget, berguna banget. Saya belum nemu lagi tas yang feel-nya tuh seperti ini gitu. Feel-nya tuh pertama kita nggak khawatir untuk barang-barang kita nggak masuk walaupun bawa udah berlebihan. Atau kalian punya pendapat lain tentang tas ini, silahkan komen di bawah, kita diskusi. Atau kalian punya info tentang
apa namanya tas ini bisa beli di mana, atau kalian bisa menemukan, atau mungkin kalian mau jual, kalian punya dan kalian mau jual, kalian boleh juga komen di sini. Dan saya pun akan simpan link di mana barang-barang yang saya jual, barang hasil review. Jadi setelah review saya jual lagi beberapa barang, kalian bisa cek linknya di bawah ini. Saya senang banget sama yang namanya tas atau storage, pokoknya apapun itu penyimpanan, karena menurut saya tas itu tidak hanya membawa barang, tapi membawa cerita kita kemana-mana.